Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat formal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan, dapat mengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya keberadaan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap PNS ataupun CPNS. Kemudian selanjutnya itu fungsi akuntabilitas menurut Bovens. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder. Kedua, akuntabilitas organisasi. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas individu. Dan kelima, akuntabilitas personal. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejuruan dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang terakhir, akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, alat akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Dan yang ketiga, laporan kinerja. Selanjutnya, prinsip lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan, transportasi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan pada atasan. Kemudian, akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara. Selanjutnya, nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Selanjutnya yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa